Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lagi kurang sehat saya. Oke, kita mulai ya untuk pertemuan pertama untuk kelas masalah nilai awal dan syarat batas. Nah, di pertemuan pertama ini saya belum masuk ke masalah nilai awal. Kenapa? Saya harus jelaskan, saya harus bukan jelaskan tepatnya ya. Kita harus kilas balik dulu atau review sedikit bagaimana persamaan diferensial biasa. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di RPS dan silabus, mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari persamaan diferensial. Artinya, perlu kalian pahami persamaan diferensial baru kita bisa kuasai masalah nilai awal dan syarat batas ini, gitu ya. Nah, saya nggak akan ulang lagi tentang persamaan diferensial karena kalian sudah ambil mata kuliah ini, tapi saya akan kasih review. Kita kilas balik sedikit hari ini bagaimana persamaan diferensial biasa. Nah, bagi kalian yang merasa materi pada hari ini tersendat-sendat atau lupa atau tidak paham, mohon buka kembali catatan kuliah atau buku kuliah atau modul ajar, terserah apa saja bahan-bahan ajar yang diberikan oleh dosen saat mengajar mata kuliah persamaan diferensial. Karena kalau pertemuan hari ini tersendat atau pertemuan hari ini tidak lancar, kemungkinan besar kedepannya akan sedikit kesusahan, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini saya akan berikan kilas balik tentang persamaan diferensial biasa untuk orde pertama. Oke. Nah, kita review dulu ya. Persamaan diferensial itu apa? Atau differential equation, istilahnya lain, adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Nah, saya rasa ini kalian masih ingat ya. Yang mana saja yang disebut dengan persamaan diferensial, kita biasanya notasikannya dengan y aksen x atau y aksen saja, artinya turunan pertama, ya, atau dinotasikan dengan dy dx. Jangan dibaca pernya, tapi dy dx. Kita baca sebagai turunan pertama variabel tak bebas y terhadap variabel bebas x. Ingat ya, yang diturunkan di sini adalah y terhadap x. Kalau saya suka bacanya turunan pertama y terhadap x, artinya y sebagai variabel tak bebas dan x-nya sebagai variabel bebas. Oke. Kita membacanya boleh y aksen x atau y aksen. Itu ya. Nah, secara umum persamaan diferensial yang melibatkan variabel-variabel itu nggak cuma berhenti sampai di turunan pertama saja. Bisa lanjut turunan kedua, ketiga, sampai turunan ke n. Nah, secara garis besar kita bisa bedakan kalau persamaan diferensial itu ada dua. Yang pertama persamaan diferensial biasa atau disingkat dengan PDB. Nah, ini akan kita pelajari ya untuk ke depan di masalah nilai awal dan syarat batas. Kemudian ada persamaan diferensial parsial atau disingkat dengan PDP. Ya, bedakan antara PDB dengan PDP. Nah, PDB cuma melibatkan satu variabel bebas. Nah, jadi biasanya dia hanya diturunkan atau didiferensialkan terhadap satu variabel saja. Boleh X, S, T, Z, U. Nah, itu tergantung dari persamaannya. Sementara kalau PDP itu melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Jadi misalnya ada sebuah persamaan katakanlah diferensial berbentuk katakanlah V. Ya, V aksen itu merupakan diferensial atau turunan pertama terhadap variabel. Ada dua variabel. Variabel yang pertama S, misalnya variabel kedua T. Jadi kalau udah lebih dari satu variabel bebasnya maka disebut dengan parsial. Kalau dia cuma satu variabel bebasnya itu disebut dengan persamaan diferensial yang bebas, gitu ya. Nah, oke. Kemudian lihat lagi di sini penentuan pangkat dan derajat suatu persamaan diferensial tergantung pada kandungan fungsi turunan di dalam persamaan diferensial tersebut. Apa itu disebut dengan ordo atau pangkat? Ya, bedakan ya, nanti ada pangkat, ada derajat. Orde atau pangkat merupakan pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan diferensial. Jadi kalau pangkat tertingginya misalnya 5, ya berarti ordenya 5.
Nah, sementara degree atau derajat suatu persamaan diferensial yang pangkat dari suku tertingginya, ya, persamaan diferensial adalah, kan, jadi kalau degree dan derajat dari suatu persamaan diferensial itu adalah pangkat dari suku yang memuat turunan tertinggi dalam persamaan diferensial tersebut. Artinya itu pangkat dari si order tadi. Oke, ya. Nah, kemudian kilas balik lagi ada dua dia, ada linear, ada tak linear. Kapan dia disebut linear? Jika tidak ada perkalian antara variabel tak bebas. Nah, kapan dia disebut linear? Sekali lagi, lihat. Antar variabel tak bebasnya tidak ada perkalian, kan? Coba kita lihat nih, kalau bentuknya seperti ini, ya, maka f itu kan fungsinya dari x saja, kan? Tidak ada fungsi yang lain, kan? Nah, persamaan ini merupakan bentuk khusus dari bentuk umum persamaan diferensial yang kita sebut dengan PDL order n. Persamaan diferensial order n. Yang nggak bisa berbentuk seperti ini, yang nggak bisa kita ubah dalam bentuk begini. Oke, nah itu namanya persamaan diferensial tak linear. Saya harap sampai sini paham ya. Ini kan cuma kilas balik aja nih. Nah, persamaan diferensial yang tak linear itu dalam beberapa variabel tak bebas dikatakan tak linear dalam variabel tersebut. Oke ya. Jadi, persamaan diferensial yang tak linear dalam himpunan semua variabel tak bebas secara sederhana bisa kita bilang yang nggak linear semuanya. Nah, jadi bagaimana cara menemukan persamaan diferensial? Pertama, hitung dulu banyaknya konstanta sembarang yang terdapat dalam persamaan yang akan dicari. Kemudian hilangkan semua konstanta itu dengan cara eliminasi. Jika konstanta sebanyak n, maka dibutuhkan n plus 1 persamaan. Kan gitu kan? Nah, n plus 1 persamaan dapat diperoleh dengan cara mendiferensialkan persamaan semula sampai turunan ke n. Habis itu, banyaknya konstanta sembarang menunjukkan pangkat tertinggi dari turunan dalam persamaan diferensial yang dicari. Nah, ini ya. Kita lihatlah contoh bagaimana bentuk persamaan diferensial dari persamaan-persamaan berikut. Yang pertama adalah CE pangkat min 4X, di mana C merupakan konstanta sembarang. Yang kedua ada Y sama dengan A sin 3X tambah B cos 3X. A dan B yang konstanta sembarang. Yang ketiga Y sama dengan AE pangkat min 2X tambah BE pangkat 3X. A dan B adalah konstanta sembarang. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaian yang pertama. Coba lihat. Nah, lihat lagi. Y sama dengan CE pangkat min 4X. Kan? Di situ kan ada satu konstanta. C kan? C konstantanya kan? Nah, ingat. Aturannya N plus 1. Kalau ada satu konstanta, dibutuhkan dua persamaan. Ya. Kalau ada satu konstanta, sekali lagi dibutuhkan dua persamaan. Kalau ada dua konstanta, tentu saja N plus 1. N plus 1 itu rumusannya. Nah, persamaan kedua dapat diperoleh dengan melakukan diferensiasi pada persamaan awal. Awalnya tadi kita punya apa? Y sama dengan CE pangkat min 4X. Itu kita nyatakan sebagai persamaan pertama. Nah, persamaan keduanya, turunkan dia, diferensialkan. Y aksen sama dengan turunan dari CE min 4X, turunkan pangkatnya, min 4E pangkat min 4X. Nggak ada lagi plus C. Kenapa? Karena C merupakan konstanta. Dah. Eliminasi. Nah, eliminasi persamaan pertama dan kedua. Ya kan? Itu langkah berikutnya kan? Nah, tapi sebelumnya coba kita lihat. Dari persamaan pertama, kita kan bisa dapat nilai C kan? Jadi nilai C, konstanta itu, ya, geser-geser seperti biasa. Nilai konstanta C merupakan YE pangkat 4X. Kan dia sebelumnya gini ya, C sama dengan Y per E pangkat min 4X. Naikkan dia ke atas, berarti Y dikali E pangkat 4X. Ini dinyatakan sebagai persamaan ketiga. Oke? Di sini paham? Nah, tadi kita punya persamaan ketiga. Substitusi ke persamaan kedua. Maka kita akan dapat bentuk persamaan diferensial nanti. Y aksen sama dengan min 4Y E pangkat 4X. Ingat ya, C-nya itu
Y kali E pangkat 4X kali E pangkat min 4X. Nah, ini E pangkat 4X dikali E pangkat min 4X. Ya, jadi berapa nih? Coba lihat. Ini aja dulu nih, E dengan E. Sama-sama bilangan pokoknya E. E pangkat 4X kali E pangkat min 4X. Kan E pangkat 0 kan? Pangkat 0 berapa? 1, maka tinggallah Y aksen sama dengan min 4Y. Nah, dengan demikian diperoleh persamaan diferensial order 1. Kan cocok ya, konstanta kita juga cuma 1 kan? Nah, yaitu apa? Y aksen, geser dia. Y aksen sama dengan min 4Y. Berarti Y aksen tambah 4Y sama dengan 0. Nyatakan dalam bentuk diferensial. DY dx tambah 4Y sama dengan 0. DY dx dari mana? Y aksen. Ya, betul. Dari Y aksen. Oke, ya. Nah, kalau persamaan yang kedua, kita punya Y sama dengan A sin 3X tambah B cos 3X. Coba lihat, kita punya dua konstanta. Ada konstanta A dan ada konstanta B. Variabel bebas kita hanya satu, yaitu X. Kalau ada dua konstanta, A dan B, maka kita perlu 3 persamaan untuk memulai menemukan persamaan diferensial ini. Dari mana? Y aksen. Ya, ingat ya, kenapa yang soal yang pertama cuma sampai Y aksen, soal yang ini sampai Y double aksen. Karena yang persoal nomor 1 konstantanya cuma 1, sementara di sini konstantanya 2, yaitu A dan B. Nah, Y aksen, turunan pertama dari A sin 3X tambah B cos 3X. Harus udah lancar semuanya ya. Berarti 3A cos 3X. Kan gitu kan? Ya, turunan dari sin, cos, turunan dari cos, min sin. 3A cos 3X kurang. Nah, ya, B cos 3X turunkan. Min 3B sin 3X. Turunkan sekali lagi ini, persamaan yang kedua. Turunkan sekali lagi untuk kita dapatkan Y double aksen. 3A cos 3X turunkan. Ingat, turunan cos min sin. 3 kali 3. Ya, oh ya, sebelumnya hati-hati di bentuk turunan dari fungsi trigonometri. Ya, jangan pula nanti cos 3X turunannya sin 3X. Enggak gitu. Jangan cuma turunkan pangkatnya saja. Jangan lupa turunkan fungsinya, turunkan sudutnya. Ya. Jadi 3A cos 3X turunannya min sin. Min 9A sin 3X. Min 3B sin 3X turunannya min 9B cos 3X. Nah, eliminasikan persamaan 1 dan 3. Oh, boleh Bu, ke persamaan 1 dan 2. Baiknya di persamaan 1 dan 3 aja. Nah, ya, supaya kita dapat Y double aksen. Nah, masukkan dia. Eliminasikan ya, dari persamaan 1 dan 3 kita peroleh min 9A sin 3X kurang 9B cos 3X kan sama dengan min 9. Ini kan bisa keluarkan 9-nya nih kan. Nah, berarti A sin 3X tambah B cos 3X. A sin 3X tambah B cos 3X itu kan si Y kan. Berarti Y double aksen bisa dinyatakan sebagai min 9Y. Dengan demikian kita dapatlah PD order 2. Y double aksen tambah 9Y sama dengan 0. Paham kan? Nah, lanjut lagi yang ketiga ya. Oke, dari turunan pertama dan kedua kita peroleh Y sama dengan AE pangkat 2X tambah BE pangkat 3X. Turunkan. Ya kan? Dapatlah min 2 AE pangkat min 2X tambah 3 BE pangkat 3X. Itu persamaan kedua. Kenapa kita perlu sampai 3 persamaan? Karena konstantanya 2, A dan B. Maka ada Y double aksen sama dengan turunkan yang ini. Yang ini turunkan menjadi 4A pangkat E pangkat min 2X tambah 9 BE pangkat 3X. Dari persamaan 2 dan 3. Oke ya. Nah, coba eliminasikan persamaan 2 dan 3. Nah, saya nggak lama-lama di sini, kita lanjut. Ya, kita perolehlah kalau di persamaan kita eliminasi 2 dan 3, kita perolehlah Y double aksen tambah 2Y aksen sama dengan 15 BE pangkat 3X. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan
yang keempat. Kenapa kita simpan nggak langsung dapat? Karena kita masih punya PR 15BE pangkat 3X. Ya. Eliminasikan lagi persamaan 1 dan 3. Ya. Dari persamaan 1 dan 3, kalau kita eliminasikan, kita peroleh Y double aksen kurang 4Y sama dengan 5BE pangkat 3X. Kita nyatakan ini sebagai persamaan kelima. Nah, ambil persamaan yang keempat tadi, yang ini. Y double aksen tambah 2Y aksen sama dengan 15BE pangkat 3X. Kita eliminasikan dengan Y double aksen kurang 4Y. Ya, sama dengan 5 pangkat B, E pangkat 3X. Ya kan? Nah, kita eliminasikan menjadi min 2Y double aksen tambah 2Y aksen dikurang 12Y sama dengan 0. Ya. Nah, dengan demikian kita perolehlah persamaan diferensial order 2. Apa persamaannya? Y double aksen kurang Y aksen ditambah dengan 6Y. Kan? Ini sederhanakan nih, ini. Kok bingung-bingung nih. Ya, sama-sama dibagi dengan min 2. Min 2 Y double aksen berarti kan bagi min 2 Y double aksen. 2 Y aksen bagi min 2 berarti min Y aksen. Min 12Y bagi min 2 plus 6Y sama dengan 0. Atau kita nyatakan boleh ya diferensial kedua dari Y terhadap DX, ya kan? D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang DY DX ditambah 6Y sama dengan 0. Oke ya. Nah, demikian untuk kilas balik di persamaan diferensial. Ini kalau ada yang masih sangkut-sangkut, silahkan dibuka kembali buku persamaan diferensialnya. Di pertemuan berikutnya kita akan baru bahas tentang bagaimana masalah nilai awal. Itu dalam mencari solusi dari persamaan diferensial. Oke ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Silahkan dipelajari video ini. Semoga bisa dipahami ya.